Baik, video yang kedua ini, bagian kedua ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai frasa berdasarkan distribusi unsurnya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa frasa berdasarkan distribusi unsurnya dapat dibagi menjadi frasa endosentris dan frasa eksosentris. Kita akan membahas masing-masing dari frasa ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Artinya, salah satu komponennya itu dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Menurut Ramlan, frasa endosentris adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu dari unsurnya. Frasa endosentris ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu frasa endosentris koordinatif, frasa endosentris atributif, dan frasa endosentris apositif. Nah, apa yang dimaksud dengan frasa endosentris koordinatif ya? Frasa endosentris koordinatif ini adalah frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang setara. Kesetaraan itu dapat dibuktikan oleh kemungkinan unsur-unsur itu dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Jadi ada jika dua unsur itu dihubungkan dengan dan atau itu bisa, maka disebut sebagai frasa endosentris koordinatif. Unsur-unsur yang setara itu merupakan unsur-unsur utama atau unsur inti. Jadi tidak ada unsur yang bukan inti. Ya, jadi kalau pada frasa endosentris koordinatif, unsur yang pertama dan unsur yang kedua sama-sama merupakan unsur utama atau unsur inti. Atau saya akan membahasakan unsur inti saja ya, unsur inti. Contohnya adalah suami dan istri ya. Jadi suami istri ini merupakan frasa ya, gabungan dua kata yang tidak melebihi batas fungsi dan tidak membentuk makna yang baru. Kemudian suami istri ini merupakan sama-sama unsur pusat atau merupakan unsur inti dan bisa dihubungkan dengan kata-kata penghubung dan atau, misalnya suami dan istri, suami atau istri. Pembinaan dan pengembangan, belajar atau bekerja. Selanjutnya adalah frasa endosentris atributif. Berbeda dengan frasa endosentris koordinatif, frasa golongan ini terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara. Karena itu, unsur-unsurnya tidak mungkin dihubungkan dengan kata penghubung dan atau ya. Jadi, frasa endosentris atributif memiliki anggota yang kedudukannya tidak sama, yaitu ada anggota atau unsur yang menduduki inti dan ada anggota atau unsur yang menduduki atribut atau penjelas. Jadi, bisa kita garis bawahi bahwa pada frasa endosentris atributif ini ada yang berkedudukan sebagai unsur inti dan ada yang hanya sebagai atribut atau penjelas. Jadi, ada unsur inti dan ada penjelas. Contohnya misalnya buku baru. Buku ini merupakan unsur inti, sedangkan baru ini adalah atribut atau unsur penjelas. Orang itu, orang adalah unsur inti, sedangkan itu adalah atribut. Malam ini, malam adalah unsur inti,
ini adalah atribut. Sedang belajar, sedang adalah atribut, belajar adalah unsur intinya. Sangat bangga, sangat adalah atribut dan bangga adalah unsur inti. Pintu kayu jati. Pintu adalah unsur inti, sedangkan kayu jati adalah atribut. Selanjutnya adalah frasa endosentris apositif. Frasa endosentris apositif mempunyai ciri-ciri. Menurut Rida Laksana ada 3, yaitu yang pertama dihubungkan dengan konjungsi, yang kedua hanya dirangkaikan oleh tanda koma, dan yang ketiga dipisahkan dengan tanda pisah yang diikuti ungkapan pengukuhan atau perbaikan. Misalnya, Imelda yang ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi Imelda ini adalah unsur inti, yang ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia ini adalah penjelas. Ya, ini adalah penjelas yang menjelaskan siapa Imelda. Kemudian sama ya, Barik, adikku. Barik ini adalah adikku, jadi menjelaskan adikku ini menjelaskan siapa Barik. Ya, sama goblok, maaf, bodoh ya, sama. Ini adalah ciri-ciri dari frasa endosentris apositif. Selanjutnya adalah frasa eksosentris. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa frasa eksosentris ini dapat dibagi menjadi eksosentris preposisional dan eksosentris konjungsional. Contohnya adalah menurut Ramlan, frasa eksosentris adalah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya. Jadi tidak memiliki distribusi yang sama, berbeda dengan frasa endosentris yang memiliki distribusi yang sama. Misalnya, 2 orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Jadi, di perpustakaan ini merupakan frasa eksosentris yang merupakan contoh dari frasa eksosentris yang pertama, yaitu frasa eksosentris preposisional, yaitu yang ada kata depannya. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari frasa eksosentris konjungsional. Contohnya adalah Lulu ingin bekerja sebagai dokter ya. Sebagai dokter. Ini adalah contoh dari frasa eksosentris konjungsi. Demikian penjelasan berkaitan dengan jenis dari frasa berdasarkan distribusinya. Jika ada pertanyaan, nanti kita diskusi pada grup maupun pada KJR. Terima kasih, sampai berjumpa pada sesi berikutnya.